Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat pabrik raksasa yang beroperasi dengan presisi tingkat tinggi atau mungkin mobil sport yang meluncur mulus banget di jalanan, terus kepikiran, kok bisa ya semuanya nggak hancur berantakan? Nah, rahasianya itu bukan sekedar pelumas atau kabel yang bagus. Sebenarnya ada sebuah kode matematis tak kasat mata yang ngatur itu semua. Dan hari ini kita bakal ngebongkar kode rahasia tersebut. Coba deh bayangin evolusi yang luar biasa ini. Dari mesin berat beroda rantai di masa lalu, sampai ke robot-robot canggih zaman sekarang yang bisa bergerak luwes persis kayak manusia. Tanpa adanya matematika dasar yang bakal kita bahas hari ini, yaitu kinematika dan kinetika, mereka semua itu aslinya cuma tumpukan logam mati. Ilmu inilah yang secara harfiah ngasih mereka nyawa buat bisa bergerak. Nah, buat ngebongkar kode rahasia tadi, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas ilmu tentang gerak. Kedua, kinematika. Ketiga, dinamika benda tegar. Terus keempat, soal energi. Kelima, kita intip aplikasi industrinya. Dan yang terakhir, kita bakal praktek langsung buat memecahkan masalah nyata. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Ilmu tentang gerak dan gimana kita mengurai dunia mekanis ini. Gini gampangnya, anggap aja kinematika itu kayak sebuah koreografi tarian. Dia cuma fokus memetakan kemana sebuah partikel itu pergi dan seberapa cepat bergeraknya, tanpa peduli apa yang dorong partikel itu. Pokoknya cuma murni fokus ke langkah tariannya aja. Sebaliknya, kinetika itu adalah otot di balik gerakan tersebut. Kinetika ini ngomongin soal gaya dan torsi yang benar-benar maksa objek itu buat gerak, berhenti, atau berputar. Jadi, mereka ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Lanjut ke bagian kedua ya. Kinematika, atau gimana sih cara kita melacak pergerakan itu sendiri? Nah, buat memprediksi perjalanan sebuah partikel, kita pakai 4 variabel kunci yang fungsinya mirip banget kayak GPS di dunia fisika. Pertama, ada posisi. Ini ibarat koordinat di mana benda itu berada. Kedua, kecepatan. Seberapa cepat benda itu melaju dan kemana arahnya. Ketiga, percepatan buat ngukur apakah dia lagi ngebut atau malah ngerem. Dan yang keempat, tentu aja waktu, yang menyatukan semua elemen ini ke dalam satu kronologi yang pasti. Tapi ingat, keempat variabel tadi bukan sekedar teori di atas kertas loh. Mereka semua menyatu dalam persamaan gerak lurus ini. Kalau kita tahu berapa kecepatan awalnya, percepatannya, dan waktu tempuhnya, kita secara harfiah bisa memprediksi masa depan. Iya, kita bisa nebak dengan presisi tinggi di mana sebuah objek bakal berada pada detik tertentu. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dinamika benda tegar. Di sini kita mulai nambahin gaya ke dalam perhitungan kita. Begitu kita ngomongin benda padat, kita pasti bakal langsung berhadapan sama aturan emas ini, hukum gerak Newton. Yang pertama, soal inersia. Pada dasarnya benda itu malas loh, dia bakal terus diam atau terus bergerak lurus, kecuali ada gaya dari luar yang ganggu. Kedua, rumus ikonik F sama dengan M dikali A, yang ngehubungin massa sama percepatan. Terus yang ketiga, aksi-reaksi. Setiap dorongan pasti punya perlawanan yang setimpal. 3 hukum ini benar-benar jadi kitab sucinya para insinyur mekanik di seluruh dunia. Nah, pemahaman tadi ngebawa kita ke prinsip yang super krusial ini, keseimbangan benda tegar. Pernah mikir nggak gimana caranya jembatan gantung yang super panjang itu nggak runtuh? Rahasianya ada di sini. Kita harus mastiin total gaya dari semua sisi dan juga momen rotasinya saling meniadakan satu sama lain sampai nilainya persis 0. Jadi, semuanya itu diam bertahan dalam sebuah harmoni yang benar-benar penuh perhitungan. Oke, masuk ke bagian keempat. Kita bakal bahas energi, mata uang penggerak utama di dunia mekanis. Dalam konsep benda tegar, energi itu ibarat uang yang harus dibelanjain buat ngelakuin kerja mekanis di dunia nyata. Kita punya yang namanya energi kinetik. Ini adalah energi dari pergerakan yang aktif. Kalau ada roda gigi yang berputar kencang, berarti dia punya energi kinetik yang besar. Ibaratnya dia lagi membelanjakan energinya. Di sisi lain, ada energi potensial. Ini tuh kayak uang yang ditabung di bank, energi yang tersimpan. Balok besi berat yang diangkat tinggi banget, itu punya energi potensial gede karena posisinya. Di dunia mekanika, kita tuh kerjanya terus-terusan nuker dan ngubah kedua mata uang energi ini buat dapetin efisiensi yang paling maksimal. Sampailah kita di bagian kelima. Sekarang kita bahas aplikasi industri buat ngeliat gimana teori-teori ini dipakai langsung di lantai pabrik. Coba deh perhatiin, ini jadi bukti betapa universalnya ilmu yang lagi kita bahas. Transmisi mobil sport yang super rumit itu menggunakan prinsip kinematika buat mengoptimalkan putaran roda giginya. Tapi tahu nggak apa yang lebih mengejutkan? Mekanika yang sama persis ternyata juga berlaku buat pergerakan air. Jadi, hukum fisika yang bikin mobil kalian bisa ngebut itu adalah hukum yang sama persis yang dipakai insinyur buat memprediksi kecepatan aliran air di dalam pipa bawah tanah kota.
Luar biasa ya. Dan akhirnya kita di bagian ke-6, memecahkan masalah nyata. Mari kita uji kemampuan kita lewat tantangan sabuk konveyor ini. Sekarang, coba posisikan diri kalian sebagai insinyur pabrik. Ini tantangannya. Kita punya sebuah mesin konveyor yang bawa kotak-kotak bermasa 10 kg. Konveyor ini harus memacu kotaknya dari posisi diam, 0 meter per detik, sampai ke kecepatan 2 meter per detik, dan itu cuma dikasih waktu 4 detik aja. Setelah itu, sistem rem harus ngurangin kecepatannya sampai kotak berhenti sempurna dalam jarak 10 meter. Tugas kita sekarang, mencari tahu berapa besar gaya mesin buat dorong di awal dan berapa besar gaya gesekan rem biar kotaknya berhenti tepat pada waktunya. Yuk, kita bedah matematikanya bareng-bareng. Pertama, urusan kinematikanya dulu. Kecepatan naik dari 0 ke 2 dalam 4 detik. Artinya, percepatannya itu 0,5 meter per detik kuadrat. Kedua, kita masukin kinematika Newtonnya. Massa 10 kilo dikali percepatan 0,5, ketemu deh gaya dorong awalnya sebesar 5 Newton. Gampang kan? Nah, selanjutnya soal pengereman. Pakai persamaan gerak tadi, kita hitung dan ternyata butuh percepatan negatif 0,2 buat perlambatan. Kita kalikan lagi sama massanya yang 10 kilo dan dapatlah hasilnya negatif 2 Newton. Nah, artinya apa? Kita butuh gaya gesek absolut sebesar persis 2 Newton. Angka ini emang kedengarannya sederhana banget, tapi aslinya menentukan segalanya. Kita cuma butuh 5 Newton buat mulai ngegerakin sistemnya, dan butuh tepat 2 Newton buat ngehentiin paket itu dengan aman tanpa ngerusak apapun. Ini adalah bukti nyata, teman-teman. Siapapun yang benar-benar menguasai persamaan-persamaan ini, dia punya kendali mutlak atas gaya-gaya tak kasat mata yang menjalankan industri raksasa di seluruh dunia. Keren banget kan? Hari ini kita udah berhasil mengungkap kodenya. Gimana kecepatan bisa diprediksi, keseimbangan bisa dipertahankan, dan gaya bisa dimanipulasi sesuai kebutuhan kita. Ini bukan sekedar hitung-hitungan matematika biasa loh. Ini adalah bahasa aslinya para pembangun peradaban modern. Jadi berbekal pemahaman tentang koreografi kinematika dan kekuatan otot kinetika ini, kira-kira sistem memukau apa nih yang bakal kalian rancang selanjutnya? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Teruslah penasaran, selamat berinovasi, dan sampai jumpa.